terjadi biasanya kayak gitu dikasih tahu sama mama. Terus habis itu kita juga diajarin sih awalnya dari sekolah, jadi kayak nggak terlalu shock gitu kan, cuma kita tuh agak panik aja kayak tiba-tiba ada keluar darah gitu kan dari tubuh kita yang takutnya dikira penyakit, ternyata itu tuh hal yang wajar untuk wanita gitu. Nah, kalau Alida sendiri gimana nih cerita pengalaman haidnya atau menstruasinya gitu? Oke, kalau dari aku sendiri itu lebih ke ini sih. Aku pertama kali tahu menstruasi itu dari teman-teman. Mungkin yang pada SD udah pada datang ya kayak Seza gitu kan. Udah pada Iya. datang duluan ya kan. Terus ya udah aku kan santai aja ya karena menurut aku kayak belum umur apa pada waktu itu. Oke, nyantar lagi lah gitu. Mereka tuh ada yang kelas 4 tuh udah pada datang. Buat tadi kelas berapa kalau nggak salah? Aku pas itu datangnya tuh kelas 6 akhir gitu, kayak udah mau perpisahan sekolah dasar gitu loh. Oh, kelas 6 akhir. Oke. Jadi yang kelas 4 SD itu aku tahu itu menstruasi itu sebenarnya dari ibu aku. Nah, ibu aku tuh datangnya pas dia kelas 4 SD. Oh ya udah, saya kayak 4 SD kan maksudnya terlalu cepat gitu dan aku biasa aja waktu itu. Sampai kelas 5 teman-teman aku pada datang, pada halangan gitu ya kan. Mereka udah pada tahu juga kan dari orang tuanya mungkin. Lalu naiklah ke kelas 6. Aku ini juga aku panik. Aku panik sendiri gara-gara kayak kapan ya aku halangan gitu loh. Nah, aku kayak gitu, kapan ya? Apa aku nggak bisa halangan? Aku kayak gitu sampai kayak saking paniknya kan. Cuman ya kayak udah santai aja gitu. Sampai aku kelas 1 SMP, kelas 7 masih nggak datang. Aku tuh lebih ke mengharap datang gitu loh. Lebih ngarep kapan nih aku main pengen banget gitu loh ya kan. Nah, kelas 1 gak datang-datang sampai akhirnya temen aku kan badannya kurus kali jadi kayak mungkin hormonnya beda kali kan sama yang badannya lumayan subur gitu loh. Dia aku juga punya teman badannya sama kayak aku yang kurus ini. eh Dia udah datang pas dia kelas 2. Udah datang. Lah aku kapan ya? Aku tuh setiap hari gitu kayak ngarep banget pengen datang gitu loh. Aku takut kan soalnya kan ada kayak penyakit yang emang orang nggak bisa halangan tuh ada gitu. Kalau nggak salah aku ya, yang nggak tahu juga. Aku pernah dengar gitu juga loh. Nah sampai akhirnya pas kelas 2 SMP barulah datang. Cuman pas aku datang kan kalau orang yang lain kayak kok tadi sawan ya kan? Kenapa nih? Ada apa nih? Gitu-gitu kan. Nah kalau aku senang. Oh alhamdulillah ada bulan gitu. Lah like, ya gitu lebih kayak gitu. Jadi kayak aku nggak takut karena memang maksudnya dari awal distain sama ibu aku. Soalnya juga orang tua aku terutama ya ibu aku itu tuh nggak tabu banget soal sex education. Jadi kayak kalau misalnya aku tanya pasti dijawab gitu dengan yang emang sesuai pada umur yang mungkin pada saat itu aku masih umur 11 atau 10 tahunan gitu. Jadi pada saat itu ya memang dikasih pelan-pelan gitu loh. Jadi kayak pas aku datang aku gak takut. Gitu. Ada lagi, kita mau bahas apa lagi nih? Iya, soalnya tuh ternyata pas aku diceritain juga gitu kan sama aku gitu, ternyata dia malah datangnya itu lama banget gitu kan, sedangkan anaknya itu mungkin karena hormon juga gitu kan, karena faktor kesuburan gitu datangnya pas kelas 6, sedangkan ternyata waktu itu kalau nggak salah itu pas dia kelas 1 SMA gitu. Nah, berarti kayak lama gitu kan jangka waktu untuk mencapai ke menstruasi itu gitu kan. Berarti memang ada faktor hormon dari pribadi masing-masing juga gitu kan. Nggak bisa disamaratain. Jadi kayaknya kita yang belum haid mungkin di umur yang belum mungkin nggak usah terlalu worry gitu ya. Mungkin ada waktunya. Mungkin emang waktunya itu nggak sama semua orang. Tapi ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat gitu. Kalau misalnya teman-teman semua yang memang kayak khawatir gitu kan kenapa nggak datang, ya mungkin bisa aja kita cek ke dokter gitu kan, bisa ditanyain gitu kenapa. Terus kalau kita ngomong-ngomong apa ya, tentang cerita menstruasi hari pertama tuh kayak pasti kayak ada yang sakit perut gitu kan, kayak apa nih, kayak pegel-pegel gitu kan badan kita gitu kayak awal-awal pertama menstruasi gitu. Kayaknya tapi semua orang nggak sama gitu. Ada yang biasa aja gitu kan. Kalau Alida sendiri gimana? Ada nggak sih efek-efek?
Kalau untuk pertama kali, aku lebih sering sampai saat ini juga seringnya tuh kram perut aku. Jadi kalau yang pertama kalinya itu biasanya sakit-sakit perut biasa gitu kan. Dan cuman aku pikirnya mungkin aku kan tipe orangnya tuh suka makannya telat. Nah, jadi awal perakiraan aku tuh kayaknya oh aku bukan halangan gitu. Aku kayak sakit perut masuk angin gitu kan. Ternyata halangan. Terus makin kesini jadi aku tuh sebelum halangan tuh sering sakit perut, sakit masuk angin gitu loh. Nah, masuk anginnya itu sampai BAB yang cair banget alias mencret gitu loh. Jadi iya kayak masuk angin gitu, sumpah. Jadi tuh kayak perpaduan yang mantap banget kram karena mau menstruasi. Ini sakit juga karena masuk angin. Jadi collab mereka. Ya, ya udah kayak gitu. Nah, jadi seringnya tuh kayak gitu lah. Pas sebelum menstruasinya itu aku sakit perut. Sama biasa ketika hormon aku lagi tinggi banget, aku sering ada pimples atau acne jadi di sini di bagian muka. Tergantung sih hormonnya gimana. Kadang jerawat aku tuh apa namanya ada yang gede satu gitu, ada juga yang beruntusan aja gitu ya, tergantung hormonnya pada saat itu gimana. Jadi mungkin kalau teman-teman nih apalagi yang remaja yang baru mau datang terus tiba-tiba sebelum datang ya tiba-tiba kan ada yang hormonnya melonjak banget jadinya mukanya jadi banyak jerawat kan ya, jadi breakout banget bilangnya bahasa sekarang, jadi breakout ya, nggak masalah mungkin hormonnya aja gitu. Cara pemakanannya aja diatur atau gimana, atau konsultasiin ke dokter boleh kayak ini padahal dulu nggak pernah jerawat tiba-tiba pas mau halangan jadinya kayak gini gitu. Aku sih biasanya sebelum halangan tuh pas jerawatan gitu, nanti after halangan udah bersih lagi mukanya gitu kalau aku, kan setiap orang beda-beda gitu ya kan. Kalau kau sendiri gimana nih pengalamannya kalau tentang yang sakit-sakitnya gitu atau bagian mukanya gimana? Iya, kalau aku tuh nggak beda jauh gitu lah sama yang Alida bicarain tadi gitu kan. Aku pas awal-awal menstruasi tuh kayak kram perut juga gitu. Tapi kalau aku tuh kayak lebih pegel seluruh badan gitu loh. Sampai kayak pernah kayak sakit banget gitu mau gerak kemana-mana tuh kayak sakit gitu kan. Terus kayak juga muncul jerawat satu atau beruntusan di jidat gitu kan. Itu tapi kayak awal-awalnya tuh kayak juga panik sih kenapa tiba-tiba muncul yang biasanya nggak pernah muncul jerawat gitu kan. Terus kayak ternyata oh ini kayaknya gara-gara mau haid jadi kayak tanda-tandanya tuh mungkin beruntusan atau jerawatan itu sendiri gitu. Jadi kayak gak terlalu panik lah setelah tahu gitu kan bahwasannya hal-hal kayak gitu tuh wajar gitu loh, kayak nggak masalah gitu kalau tumbuh jerawat atau beruntusan atau pegal kram gitu kan, kecuali kayak memang udah terlalu selama 1 minggu kan siklus orang-orang tuh beda ya kalau menstruasinya gitu kan, ada yang 3 sampai 7 hari, mungkin ada yang lebih dari itu. Nah itu mungkin patut dipertanyakan gitu kenapa bahwasannya kayak selalu sakit mungkin kan selama rentang waktu menstruasinya gitu. Kalau Lida sendiri tuh ada nggak sih misalnya selain sakit-sakit gitu dan breakout kayak ada hal-hal lain sama menstruasi yang tiba-tiba moodnya gitu yang kayak roller coaster gitu kan, kayak mood swing gitu. Ya jadi kalau aku tuh sebelum sih, aku biasanya pokoknya kena itu pasti di sebelum. Jadi kan jadwal aku menstruasi itu pokoknya rata-rata pertengahan gitu loh. Yang tergantung sih itu kan kayak beda berapa hari, dan tergantung ini ya kan. Jadi kalau awal-awal itu sebelum malangan aku pasti bakal marah-marahin orang nggak jelas. Mood aku tuh aneh banget pokoknya. Jadi yang aku marahin tuh bukannya teman-teman aku tuh enggak gitu. Aku kok sama teman-teman aku cukup sabar ya. Tapi kalau sama orang rumah itu udah kayak singa asli. Jadi kayak adik aku yang nggak salah aku marahin gitu loh. Aku tipe orangnya itu yang lebih mungkin karena deket banget kan. Jadi aku lebih terbuka sama keluarga aku. Jadi aku lebih lebih nyamannya marahnya di rumah gitu loh. Aku mengeluarkan sifat asli aku tuh waktu di rumah gitu loh. Beda sama pas kumpul sama teman atau gimana gitu ya kan. Maksudnya beda-beda gitu. Nggak tahu lah emang cara aku penyesuaian dirinya emang seperti itu gitu kan. Jadi pas di rumah aku marah-marahin gak jelas. Ntar adik aku sih nanya, kenapa sih mau marah-marah terus gitu loh? Lagi PMS ya? Diamlah aku kayak gitu. Jadi aku kesel gitu kan. Malah nggak ada salah apa. Terus juga kadang nggak marah-marah aja. Kan emosi itu kan berbagai macam ya, nggak marah doang, ada nangis. Nah, jadi ketika udah mau deket-deket masa-masa menstruasi, kadang aku ditowel dikit atau kayak iya
aku nggak marah, aku nangis. Aku kesel, nangis itu karena kesel gitu loh. Kadang nggak bisa marah kan, jadi kadang karena nggak bisa marah jadi aku nangis. Itu tuh lebih ke kan waktu sama temen gitu kan. Ya mungkin temen aku tuh jokesnya bercanda gitu kan. Aku sih nggak masalah kan. Cuman ada sometimes yang memang mood kita lagi nggak stabil. Jadi kadang mereka bercandaannya nggak gimana namanya, nggak yang bikin aku ketawa tapi malah bikin aku nangis gitu kan. Ada memang sometimes itu kan. Jadi aku tuh pernah nangis di situ. Jadi kadang aku marah, kadang aku nangis. Itulah lebih seringnya marah kalau di rumah, kalau nangis saya sama teman-teman sih. Kadang juga di rumah juga nangis. Nangis tuh kayak lebih ke ketika aku berpendapat atau apapun nggak didengerin gitu. Aku nangis jadinya. Padahal biasanya nggak kayak gitu. Aku biasanya kalau misalnya di rumah nggak pendapat aku nggak didengerin, aku bakal marah-marah. Kalau lagi halangan kadang aku nangis karena nggak bisa ngelawan gitu loh. Maksudnya melawan bukan melawan sama orang tua gitu, maksudnya melawan argumen tadi ya gitu. Nah kalau saya sendiri gimana nih soal mood unmood nih? Kan pasti perempuan sering banget lah ngerasain ini dimanapun lah gitu kan. Apalagi yang kayak cewek, cowok-cowok, cewek-cewek. Cowok-cowok kan pasti sangat amat cukup sabar untuk memahami para wanita yang sedang halangan ini ya, atau menstruasi ini ya kan. Iya benar banget sih. Tapi kalau misalnya mood sendiri tuh aku kayak nggak terlalu yang gimana-gimana kali. Paling kayak sekali dua kali gitu bad moodnya. Aku kadang aja marah-marahnya gitu kan. Tapi lebih lebih ke pendam gitu kalau bad mood tuh kayak aku juga tahu gitu kan bahwasannya ini mood gara-gara menstruasi itu dari PMS itu gitu kan. Jadi kayak aku kayak mendam gitu sih. Terus kalau di rumah juga sama kayak Alida kayak lebih banyak keluarnya tuh di rumah gitu daripada yang sama teman-teman tadi gitu kan. Kalau sama di rumah tuh kayak keluar aja gitu yang mood-mood yang tadi kita tahan gitu kan. Terus kalau di rumah sendiri tuh eh, kayak karena aku punya adik perempuan jadi kayaknya dia nggak terlalu yang jail-jail banget gitu kan kan kayak cuma lagi haid gitu katanya kan iya dia udah habis itu dia kayak nggak bakal ganggu gitu kan orang-orang rumah tuh juga oke paham gitu lah mungkin kan gimana eh, kalau orang-orang apa nih menstruasi itu moodnya pasti kayak nggak bener gitu kan kayak agak-agak mood swing lah gitu bahasanya jadi begitu terus kalau kayak misalnya pasti kita kalau lagi menstruasi itu kayak ada mood kayak lagi pengen makan banget gitu kan atau kurang banget gitu kan makannya kalau aku tuh lebih ke jarang makan sih kalau untuk menstruasi gitu padahal kan biasanya kalau kita keluar darah dari tubuh kita kita butuh nutrisi gitu kan butuh makanan yang banyak gitu kan nah, sedangkan aku tuh kayak kurang makan kalau di saat menstruasi gitu kalau Alida gimana tuh? Ada suara Shopee ya, maaf ya. Jadi oke, sahabat turunin dulu mic ya. Nah, kalau aku di saat kalau soal makan ya pada saat menstruasi. Makanya ini kayak menstruasi ini banyak berubah segala hal tentang kita gitu ya kan? Iya. Iya kan, banyak banget. Kalau aku tuh sering kenanya nih ya. Disclaimer buat diri aku sendiri kayak aku sering kenanya itu pas aku di awal menstruasi. Jadi pas aku mensnya itu nggak ada apa-apa. Jadi aku biasa aja ngejalanin hari-hari. Cuman kalau misalnya sebelum itu aku suka banget makan makanan pedas. Jadi di saat sebelum menstruasi itu pengen banget makan makanan pedas. Jadi tuh kalau misalnya ditawarin makan pedas tuh aku kayak jual nih cabai rawit aku makan semua gitu gitu. Padahal awalnya tuh aku nggak into it banget sama makanan pedas gitu loh, biasa aja gitu. Dan sampai akhirnya pas menstruasi jadi kayak pengen banget. Jadi yang biasanya mungkin aku makan bakso pakai cabai cuma 2 sendok, jadi saat menstruasi bisa 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok gitu loh. Ya kan? Nah itu. Terus juga kalau di hari H menstruasinya itu aku lebih sering ke apa ya tadi aku mau bilang aku juga lupa. Juga kuncing kali. Jadi kalau pas hari H menstruasinya ya udah sih aku ngejalanin aja. Oh sama ini, aku tuh tipenya anemia sering kekurangan darah ya kan. Sering kekurangan darah ya biasalah. Itu sering banget terjadi sama perempuan-perempuan yang haid atau halangan itu kan. Karena kan banyak darah yang keluar kan. Nah jadi aku tuh pernah pada momen itu aku naik sepeda sama teman-teman aku pas lagi halangan. Aku yang awalnya kayak kuat-kuat aja gitu naik sepeda mau berapa kilometer kayak dari ujung Dompak sampai ujung TCC pun kayak sanggup aja gitu ya kan.
Tapi pas itu aku lemes parah. Jadi pitam aku kan. Aku berhenti bentar dong. Kenapa nih? Aku baru ingat aku lagi halangan dan rupanya ketika aku lagi halangan aku rupanya nggak bisa main sepeda karena bikin aku lemes gitu kan. Nah, itu karena anemia tadi. Itulah minusnya ketika halangan tuh pasti banyak kekurangan darah. Jadi makanya di setiap sekolah rata-rata, kayaknya kita tahu itu kan di SMA kita ada, di SMA kita pasti ada. Iya, pokoknya dikasih setiap minggu, seminggu sekali itu pasti ada dikasih pil tambah darahnya itu. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang nggak minum. Iya, dibuang gitu aja. Mungkin karena emang si boyo kayak bau besi gitu, besi-besi gitu. Nah, daripada nggak minum, sayang banget soalnya itu butuh banget kan. Kita butuh nutrisi itu. Makanya, tapi di Skyward buat semuanya, pokoknya harus minum pil tambah darah. Harus banget, karena ketika kalian kekurangan darah tuh nggak enak. Apa? Iya, kalau nggak salah aku pernah baca juga kalau misalnya orang yang kekurangan darah itu bisa menyebabkan stunting ya kalau nggak salah bahasannya. Kayak gitu saat kita melahirkan apa saat kita hamil gitu. Jadi yang penting tuh darah kita jangan sampai kurang dan kelebihan juga nggak baik gitu. Kayak dikarenakan Sezanya sedang tidak baik-baik aja. Jadi biar aku yang lanjutin. Karena Seza di sebelah aku nih ada jawabnya bercanda. Iya, nggak apa-apa, seru aja gitu. Kita satu ruangan, satu room. Jadi ya itu cerita tentang menstruasi kami ya kan. Makanya kayak menurut aku juga kalau kalian yang lagi masa-masa halangannya remaja-remaja nih pasti sering banget dikasih pertambah darah, mending minum sih sumpah. Karena ketika kalian kekurangan darah tuh nggak enak. Kayak kan mau kemana-mana tuh bawa hitam. Jadi sampai sekarang juga ketika aku bangun tidur itu tuh lebih pas bangun apa namanya nih aku ngerasain hitam pusing gitu loh. Pusing suka berkunang-kunang setiap mau tidur karena kekurangan darah tadi itu. Terus itu aku yang baca dari beberapa artikel ketika kalian kekurangan darah atau bilangnya anemia. Kita sambil nunggu Seza masuk ya. Kita lihat komen atau ada yang komen. Ternyata nggak ada. Sedih banget. Komen dong. Oke, saya lagi. Lah, Masya Allah. Kita lagi live. Maaf ya guys, tadi ada kendala teknis gitu kan. Komputer tiba-tiba mati, jadi karena kita pakai satu device aja gitu kan. Iya. Jadi kita ngebahas apa nih? Kita ngebahas sampai ini apa stunting pas hamil. Aku tuh nggak pernah ada juga sih. Mungkin ini juga pembelajaran buat kedepannya karena menurut aku banyak remaja yang sepele banget akan hal ini ya kan. Apalagi Iya. Hilang lipstiknya. Nah, benar kata Alida tadi bahwasannya itu kalau kita kasih KTD itu tablet tambah darah itu diminum gitu, jangan dibuang karena Iya, itu betul. baik juga untuk diri kalian gitu kan.
Karena aku pas masih SMA sering buang. Hai, ada Mbak Baby tapi nggak bisa masuk. Kalau mau masuk silakan. Iya, begitu. Tapi kalau aku misalnya tak minum ya guys, karena kan itu penting. Apalagi anemia gitu kan. Dulu aku degil. Apa anemia? Iya kan. Padahal dulu pas SMA, malah aku bilang pas SMA kita dikasih penambah darah, kita hancur-hancurin, kita kasih air. Ya makanya itu perlakuan yang mana lipstiknya? Ya gitulah pokoknya. Apa stunting tadi, kenapa dia? Iya, stunting itu tuh kalau nggak salah kalau misalnya ada orang yang mengalami kekurangan darah gitu tuh. Itu tuh apa ya kalau bahasa Indonesia itu apa ya cek sampai ini kita cek dulu ya stunting. Ma Indonesia banget aku saat mencegah stunting saat hamil. Kayak pokoknya selama kita saat perempuan itu kan kita ada masa-masa kita di sebelum itu karena efek gizi yang buruk itu loh dari keluarga kan darah itu mengandung zat besi yang baik iya betul juga gitu kan kalau iya, kita nggak ada zat besi juga lemah gitu kan bahwasanya kalau kita kurang gitu gizi-gizi itu kayak menyebabkan anak yang dalam kandungan itu juga mengalami gizi yang buruk setelah dia lahir gitu bisa terjadi cacat mental gitu kan kekurangan motoriknya kayak gitu jadi kayak bahwasanya stunting itu kayak hal-hal seperti itu lah jaga gizi di dalam masa kehamilan walaupun sebelum kehamilan juga kita harusnya menjaga gizi benar-benar nah itu maksudnya banyak hal-hal yang berhubungan sama kesehatan nih kayak jadi pas menstruasi usahain ya seminggu sekali minum obat TTD tablet tambah darah tadi topik tambah darah tadi nah berdasarkan pengalaman aku dan juga tadi Mbak Beauty tadi ya jadi kaminya pada kena anemia semua gitu loh gara-gara iya itu sedari dini nggak diminum pas udah gede baru nyesel itu memang penyesalan datangnya di akhir ya teman-teman jadi karena tidak mau ada korban lagi makanya diinformasikan gitu loh kita mengedukasi teman-teman semua gitu biar tahu biar bahwasanya TTD itu penting loh banget pokoknya sekarang kayak kalau lagi anemia bingung kan mau minum apa minumnya sangobion gitu iya benar-benar dulu aku tuh sempat gara-gara pernah sampai ini trombosit juga rendah gitu anemia trombosit rendah itu kan kayak udah benar-benar hitam gitu kan jalan tuh kayak udah ngambang gitu rasanya apa kita jejak gitu tapi kayak karena kita udah sakit hitamnya gitu kan gara-gara dua kurang jadi akhirnya beberapa tahun kemarin tuh sempat kayak rutin selalu gitu minum sangobion sebenarnya nggak boleh juga kan iya, betul. takut ketergantungan cuma karena ya proses itu lah maksudnya penyembuhan gitu kan jadi mau nggak mau kita tetap harus minum awalnya tuh nggak mau juga minum hal-hal kayak gitu mau nggak mau kita demi kesehatan sama-sama iya bener banget guys kaget gitu jadi bagi kalian ya minum TTD ya teman-teman ya yang pasti remaja apalagi gitu kan bagi yang jagalah kesehatan kalian semua menstruasi ini untuk yang menstruasi itu bagus ya siklusnya tapi ya daripada kalian menjaga kesehatan cara makannya apa semuanya gitu soalnya juga ada kan tanda-tanda darahnya yang nggak bagus apa semua tuh ada gitu kan yang kecoklatan gimana yang merah banget apa kurang apa gitu kan iya mungkin ntar kita bisa bikinin konten gitu buat teman-teman edukasi iya iya betul jadi biar teman-teman pada tahu ya kan kita tuh tahu loh kiranya sehat ternyata malah nggak sehat iya gitu betul kan? Iya benar banget kadang ada juga yang kayak di hoax gitu deh kayak minum es nggak boleh makan timun nggak boleh ini nggak boleh gitu ya kan ada tuh terus juga ngomongin tentang menstruasi nih kita ngebahas caranya kita memakai tampon apalagi tuh pembalut lalu ada menstruap kalau kau tipenya pakai apa kalau aku karena aku nyamannya sebagai orang Indonesia yang memakai pembalut gitu ya jadi aku lebih nyaman pakai pembalut yang sekali pakai itu
Dulu pernah nyoba pakai yang pembalut kain gitu kan, yang bisa dipakai sampai berulang kali. Yang ada dia kayak dia tipenya kayak tapi bentuknya kayak pembalut. Kain. Yang ada emang itu bagus sih sebenarnya untuk biar nggak ada lagi sampah-sampah yang selalu dibuang dari pembalut gitu kan. Cuma kalau kita kurang nyaman kan takut tembus gitu ya. Iya benar. Jadi kurang nyaman itu gara-gara takut tembusnya aja gitu. Benar, karena kan itu benar-benar hanya kain ya. Kain, dan tuh sih di dalamnya itu apa gitu kan. Cuma mungkin ada kain yang agak tebal gitu kan. Cuma kan itu nggak terlalu bisa menyerap darah kita gitu kan. Jadi kayak bahwasanya aku lebih nyamannya pakai yang itu sendiri kalau aku karena kan aku juga baru tahu banyak jenis-jenis apa sih lah jenis-jenis untuk pembalut gitu kan, tampon lah, menskap tuh juga udah pada tahu gara-gara kalau kalian main sosial media pasti sering banget kan versi yang pakai menskap gitu, ini kan banyak banget kan iklan-iklannya juga. Terus aku tipenya kalau kemana-mana pakai pembalut yang sekali pakai. Jadi ketika di rumah kayak mau tidur, pokoknya di rumah lah, emang benar-benar di rumah nggak ada mau kemana-mana gitu, aku pakai kain sapu tangan. Aku dulu pernah juga sih kayak gitu. Nah, jadi itu tuh gara-gara mungkin turunan juga ya dari mama aku, dari nenek mama aku gitu. So, mama aku baru turun ke aku gitu kan. Katanya pakai ini biar maksudnya kalau nggak gatal-gatal gitu loh. Kan ada bakteri soalnya kan. Itu dia pakai itu sebenarnya tuh aku nggak tahu itu hygiene apa nggak, tapi tetap ya pembalut itu tuh berapa jam sekali harus diganti. Karena kalau enggak juga bakal itu, karena ada bakteri-bakterinya kan. Pasti bakal bikin alergi gatal-gatal di daerah misfinya itu pasti. Tuh ada yang kayak gitu. Soalnya juga tipe ibu aku yang nggak bisa pakai pembalut lama-lama. Karena ketika pakai pembalut lama-lama, iya gatal-gatal gitu di bagian misfinya gitu kan, gara-gara pembalutnya gitu. Nah itu makanya harus diganti apa semua. Ntar kita juga ada bikin konten di Instagram tentang kesalahan dalam saat menggunakan pembalut. Oke. Ini kayaknya hasilnya udah bisa join. I don't know juga. Oke. We're back. Oke, kembali guys. Setelah sekian akademisi gitu. Nah, gitu. Ntar bisa lah kita buat konten tentang yang tadi Alida bilang tuh kan. Iya, daerah-daerah itu bisa. Soalnya kalau kita list dulu ya. Soalnya kan edukasi juga ke teman-teman. Karena kita tuh sama-sama belajar gitu loh. Maksudnya kami juga baru belajar dan kita kayak bestie gitu kan. Kita tuh harus belajar bareng gitu kan. Dan kalau kita dengar dari yang sebaya dengan kita, pasti kita lebih paham ya bahasanya daripada yang di atas kita. Mungkin ada beberapa orang yang tipe belajarnya mungkin kayak gitu dengarnya gitu kan. Jadi bisa kita belajar bareng. Yes, Oke. Terus juga aku tuh pernah dengar jokes gini dari opa aku, kakek aku. Dia bilang, kenapa cewek udah keluarin darah banyak banget, tapi kok nggak mati-mati? Aku juga awalnya kayak, iya juga ya. Cuman tuh kan, maksudnya tubuh kita nih pinter ya dibanding pemikiran logika para manusia gitu kan. Jadi kita nggak tahu prosesnya gimana. Betul. Karena ya kalau menurut aku sih kenapa kita nggak mati-mati gitu kan, secara logikanya kan kita makan yang mengandung nutrisi besi itu gitu kan, jadi darahnya kan walaupun kita menguat tapi tetap ada pemasukan gitu kayak gak sih, jadi kita nggak jadi mati gitu bahwasannya walaupun darah kita udah habis gitu istilah bahasanya, tapi kita nggak bakal mati karena masih ada yang kita konsumsi gitu dari zat besi yang lain gitu. Itu kan cara mungkin cara tubuh kita memproses itu kan darah-darah kotor soalnya benar, mengeluarkan toksik gitu kan, jadi banyak hal yang dikeluarin seperti racun-racun kita itu banyak, who knows ya kan. Kayak juga kalau kekurangan darah juga bakal bahaya kan, anemia tadi. Ntar kalau anemia parah bisa mati juga gitu ya kan.
Itu mungkin ada tambahan lagi atau arahan lagi dari saya gimana cerita pengalamannya lagi nih. Kalau pengalaman lagi ya, kayaknya ini pengalaman misalnya ada beberapa temen aku gitu kan, saat dia mengalami menstruasi tuh, kalau nggak salah dia pernah mengalami menstruasi yang mengeluarkan darahnya itu kayak sampai warna apa ya, jingga gitu. Kayak gitu. Dan setelah dicek ke dokter, dia kayak akhirnya dikasih tahu kan, ternyata tuh di dalam darah itu kayak mengandung bakteri apa gitu. Jadi kayak dia dapat saran gitu dari dokter bahwasannya kamu harus kayak gini, jaga alat reproduksi kamu, selalu bersihkan badan gitu kan. Kayak ada dikasih, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang sama gitu. Jadi kalian boleh gitu ditanya ke dokternya, jangan takut gitu. Padahal kan dokter itu pasti ngasih tahu gitu kan solusinya gimana, jadi jangan takut untuk bertanya gitu, karena kalau takut bertanya ntar malah jadi penyakit-penyakit yang lebih serius gitu kan, mana tahu tiba-tiba gara-gara kita udah takut yang harusnya penyakitnya awal-awalnya kayak masih bisa diobati malah jadi yang susah diobati gitu kan, lebih baik mencegah gitu kan. Benar. Oh iya, ya benar juga. Ada juga kan masa menstruasi orang kan beda-beda kan. Ada yang cepet banget kayak cuman 3 hari 4 harian gitu. Ada yang lama banget sampai 9 hari atau 10 harian. Makanya bukan tergantung hormon lagi. Kadang juga kalau lebih dari itu bisa bahaya. Kurang dari itu juga kayak aneh. Makanya kenapa nih ya, ada masalah apa? Kalau aku tuh tipikalnya paling lama itu paling cepet tuh 5 harian. Paling lama seminggu lah 7 hari. Kalau kok gimana? Kalau aku sendiri tuh paling cepatnya ya, aku pernah juga sampai yang cuma 2 harian gitu. Itu tuh gara-gara kalau nggak salah yang aku pernah nonton juga eh, streamingnya Debbie dan Kak Magda, itu tuh gara-gara faktor hormon juga. Mungkin itu juga mungkin karena ada beberapa yang harusnya keluarnya lebih dari itu malah cepet gitu kan. Kayak siklusnya tuh kayak apa ya bahasanya? Darah yang keluarnya itu tuh, darah kotornya itu tuh mungkin ada yang terhambat gitu, tapi ada juga yang normal, setelahnya tuh normal gitu. Terus ada juga gak sih kayak pernah dengar setelah mereka haid gitu kan, kayak udah beberapa tahun lah setelah hari pertama mereka haid gitu kan, ternyata kayak haidnya itu punya jangka waktu yang tiba-tiba misalnya bulan pertama haid, terus setelah 4 atau 3 bulan kemudian mereka dia nggak haid gitu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, soalnya aku juga pernah baca gitu kan di artikel, itu tuh karena hormon juga kan, ada beberapa faktor kenapa haid itu nggak keluar gitu, darah menstruasi itu nggak keluar, karena mungkin faktor stres, makanan, gizi gitu juga gitu kan. Jadi kita kita lah yang tahu gimana diri kita dalam hal-hal menstruasi itu gitu kan. So, kalau misalnya atau ya balik lagi tadi, kita bisa bertanya ke dokter gitu. Iya, bener banget. Eh, Bener sih. Terus juga ada yang aku tuh pernah di fase yang kayak sebulan itu tuh nggak datang. Nah, panik, panik ya. Kan biasa kan kalau dari film-film 3 bulan nggak datang, hamil-hamil gitu kan. Kan pasti jadi kayak, wah apa itu kan siapa gitu yang nganten gitu kan. Saya kalau emangnya, tapi ternyata memang ada yang jeda-jeda gitu karena balik lagi ke hormonnya, kayak mungkin hormonnya lagi nggak bebe aja atau lagi stres bisa. Jadi emang pada saat itu aku lagi stres berat. Itu waktu tuh lagi mau mau kuliah kan. Jadi aku sebulan tuh nggak datang bulan, gitu kan stres banget yang mikirin untuk kuliah gitu ya kan. Lalu juga aku pernah halangan menstruasi itu tuh sekat-sekat. Tahu nggak sih sekat? Jadi kadang Selingnya. dia tuh nggak sebulan. Saya aku udah datang tanggal 20 nggak usah, tanggal 9 gitu kan. Tapi cuma sampai 4 hari doang. Tiba-tiba tanggal segitu lagi aku udah halangan lagi. Jadi yang kayak mungkin sisa yang kemarin gitu loh. Aku pernah kayak gitu soalnya. Kayak kesendatnya datang lagi itu lah. Kayak aneh. Iya, makanya. Oh, tapi memang seperti itu ya. Selagi ya normal aja tidak masalah. Cuma kalau udah bahaya banget seperti yang tadi temennya yang warna darahnya jingga, jingga relas oranye berarti kan? Ya kan? Oranye kan? Nah, itu kan aneh gitu. Di mana-mana darah warnanya merah gitu kan. Merah, merah.
merah pekat lah, merah terang banget lah, apa gitu, ini orang ini kenapa gitu ya kan. Makanya itu tetap jaga kehigienisan kalian dalam masa-masa menstruasi. Pertama, apa namanya, pembalutnya, makanan kalian gimana, apa semuanya. Terus juga jangan pernah kurang minum air putih, terus juga seminggu sekali minum pil tambah darah. Jadi biar tambah sehat dan bugar gitu. Iya, benar banget tuh yang Alinda bilang tadi kan. Yang penting itu kita jaga diri kita gitu kan saat dalam siklus menstruasi itu gitu. Bahwasannya yang tahu diri kita kan diri kita sendiri gitu kan yang menjaga diri kita. Jadi sama-sama untuk berperilaku juga hidup sehat gitu kan. Gak hanya perempuan juga tadi kan hanya gara-gara menstruasi laki-laki juga gitu pasti harus tetap menjaga kebersihan dirinya gitu. Kayak kita udah di sini sampai sini aja ya, Daya. Udah hampir. Jadi udah sampai sini dan cerita kita tuh ternyata banyak yang menarik gitu loh yang ternyata ada yang juga belum pernah aku dengar, Alida juga belum pernah dengar dan aku cerita tadi gitu kan ternyata masih banyak pengalaman yang berbeda-beda gitu kan dan cerita pertama kali menstruasinya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau cerita juga boleh di kolom komentar gitu kan atau bisa chat kita gitu. Pasti kita balas dan kita tanggepin gitu loh. Benar. Jadi kayaknya kita sampai sini dulu ya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. See you in the next video and Makasih streaming. udah mau sharing bareng. Bye-bye, see you. Bye bye. See you.